Halo semuanya, jumpa lagi dalam channel saya Wartawan Injil ya. Langsung saja, terima kasih banyak kepada siapapun yang bersedia menonton video ini. Nah, video ini adalah video kedua dari jawaban saya menanggapi bukunya yang ditulis oleh Stephen Tong ya, berjudul Allah Tritunggal. Ya. Jadi bagi teman-teman atau siapapun yang belum menonton video yang pertama yang menjawab buku ini, harap menonton terlebih dahulu, baru nonton yang ini. Ya, sekali lagi, yang belum menonton bagian yang pertama, harap menonton bagian yang pertama dulu, supaya tidak gagal paham. Ya, baik, kita mulai. Kemarin di bagian pertama saya sudah mengatakan bahwa buku ini berisi tentang tuduhan, atau saya sebut sebagai fitnah dari penulisnya terhadap Unitarian. Ya, jadi di halaman 75 Pak Tong dalam buku ini mengatakan bahwa Unitarian itu sesat. Karena Unitarian tidak percaya Allah Tritunggal. Ya. Dan video saya ini adalah video menjawab fitnahan dan tuduhan Stephen Tong. Ya, jadi ini sebuah hak jawab saya, sebuah hak jawab dari seorang yang dituduh sesat oleh Stephen Tong melalui bukunya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pengkajian ya. Di halaman 31-nya Pak Tong mengatakan Allah yang benar adalah Allah yang tidak terbatas. Allah yang melampaui segala sesuatu, Allah yang esa. Dia bilang di sini Allah itu satu, esa. Allah yang tidak ada bandingannya, yaitu Allah yang menyatakan diri sebagai Tritunggal. Ya, saya ulangi. Allah yang satu itu menurut Pak Tong adalah yaitu Allah menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Kemudian di alinea kedua dia mengatakan Tritunggal berarti tiga pribadi di dalam kealahan yang esa. Atau di dalam satu esensi diri Allah ada tiga pribadi. Ya, jadi jelas sekali pemahamannya Pak Tong itu Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tiga pribadi Allah. Semuanya Allah. Jadi hakikatnya satu. Jadi yang satu itu hanya hakikatnya. Hakikatnya satu, yaitu Allah semua. Tetapi pribadinya tiga. Nah, saudara-saudariku, kemarin saya sudah sampaikan ayat di dalam Amsal 30 ayat 6 ada tertulis, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, jadi jelas orang-orang yang menambahi firman Allah akan ditegur oleh Allah dan akan dianggap sebagai pendusta. Kalau kata lainnya penipu. Kalau bahasa zaman now, penyebar hoax. Ya. Demikian juga di dalam perjanjian baru dalam surat Paulus 1 Korintus 4 ayat 6 ada tertulis juga. Jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, jadi pernyataan Pak Tong dalam buku ini ketika mengatakan bahwa Allah itu adalah Tritunggal yang di dalamnya terdiri dari tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pernyataan atau ajaran Pak Tong yang seperti ini jelas sudah melampaui yang ada tertulis. Nah, maka seandainya Rasul Paulus datang dan ketemu Pak Tong pada saat ini, maka Pak Tong pasti akan ditegur. Pak Tong, kamu itu guru palsu. Kamu pekerja curang. Kamu sudah melampaui yang ada tertulis di Alkitab. Ya. Kalau dalam Amsal 30 ayat 6 dikatakan, kamu pendusta. Kamu penipu, Pak Tong. Kira-kira gitu. Kenapa kok penipu? Karena kamu sudah menambahi firman-Nya. Menambahi firman Allah. Dengan mengatakan bahwa Allah menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal. Itu tidak pernah ada di Alkitab. Dari seluruh kitab Kejadian sampai kitab Wahyu,
Tidak pernah Allah menyatakan diri sebagai aku adalah Allah yang Tritunggal. Tidak pernah. Ya. Kemudian saudara-saudariku, di buku ini juga menjelaskan tentang Allah yang Esa atau Allah satu yang Tritunggal itu. Dia mengutip ayat Ulangan 6 ayat 4. Di dalam ayat Ulangan 6 ayat 4 itu jelas tertulis bahwa Allah itu Esa atau Tuhan, huruf besar semua ya. Artinya YHWH. YHWH itu Esa. Nah, saudara-saudariku, dulu tahun 2007 saya dan kawan-kawan saya, tim kami pernah berdebat terbuka dengan timnya Esra Alfred Soru dan Budi Asali di Surabaya selama 9 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan. Kayak orang hamil ya. 9 bulan aja. Dan memang dari hasil kehamilan debat itu muncul atau lahirlah buku saya yang judulnya Menjawab Doktrin Tritunggal. Dan buku itu cukup menggemparkan banyak orang. Tapi kembali ke inti ini adalah Pak Tong di dalam halaman 35 ya, di halaman 35 ini mengutip ayat Ulangan 6 ayat 4. Nah, waktu saya berdebat dengan anak buahnya Pak Tong yaitu Esra Alfred Soru dan Budi Asali ya. Pada saat itu mereka mengatakan bahwa kata ehad yang ada di Ulangan 6 ayat 4 itu artinya adalah kesatuan atau gabungan. Jadi bukan satu secara numerik, tapi artinya gabungan atau kesatuan. Jadi dalam diri Allah yang satu itu tergabung dari beberapa Allah. Beberapa pribadi Allah. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah saudara-saudariku, harus dengan tegas, dengan segala hormat. Saya sebenarnya tidak pengen ngomong ini. Secara daging saya tidak pengen. Tapi Roh Kudus menyuruh saya untuk menyampaikan. Dan saya harus tegas. Ya, dengan segala hormat, saya harus menegaskan bahwa semua teolog, semua orang yang mengaku pendeta, mengaku sarjana teologi, tapi berani mengajarkan kepada banyak orang dengan mengatakan bahwa kata ehad dalam bahasa Ibrani artinya adalah kesatuan atau kata ehad artinya adalah gabungan. Semua orang ini adalah penipu, pendusta. Mengapa? Sebab sesungguhnya, sebenar-benarnya kata ehad dalam bahasa Ibrani itu sama sekali tidak berarti gabungan atau kesatuan. Ya, saya pernah mempelajari dengan serius kata ini. Dan saya mendapati juga di dalam kamus. Saya bukakan ya. Di dalam kamus teologi Perjanjian Lama, Grand Rapids Erman 1974 jilid 1 halaman 194. Dituliskan tentang kata ehad. Kata ehad adalah berarti numerik satu. Hanya satu, only. Sendiri, alone. Tunggal, undivided. Ya. Satu-satunya atau one single. Itu tertulis di Theological Dictionary of the Old Testament. Grand Rapids Erman 1974 jilid 1 halaman 194. Itu dulu hasil penelitian saya. Dan kemudian pada tahun 2007 bulan April tanggal 28 hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 4 sore pernah diadakan satu seminar besar di kota Semarang membahas tentang keilahian Yesus Kristus. Nah pada saat itu ada 3 narasumber yang hadir. Total ada 4. Tapi ada 3 narasumber yang memiliki pemahaman yang sama. Yaitu Romo Tom Jacobs, SJ, Emeritus ya. Dosen dan Romo dan guru besar ahli dogma, ahli kitab suci, paham bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Belanda karena dia orang Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan beberapa bahasa lainnya.
Romo Tom pada saat itu begitu jelas mengatakan bahwa kata ehad itu artinya numerik tunggal, satu mutlak, bukan gabungan dan bukan kesatuan. Kemudian pembicara kedua juga gitu, Profesor Dr. Bono Wiratmo, sama pendapatnya dengan Romo Tom tentang ehad. Bahkan ketika oleh penanya dicecar beberapa kali Romo Tom jelas-jelas mengatakan satu, beneran satu ehad, bukan kesatuan. Begitupun pembicara ketiga, Hortensius Florimon Mandaru SSL gelarnya. Ya, dia adalah ketua pembina penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia pada saat itu. Ya, pada saat itu Pak Hortensius juga mengatakan ehad itu satu mutlak. Jadi secara tata bahasa, saudara-saudariku, jelas kata ehad dalam bahasa Ibrani artinya satu mutlak. Nah kemudian, kalau saudara-saudariku masih belum percaya secara bahasa ya, saudara-saudari bisa langsung tanya orang Ibrani atau orang Yahudi sendiri. Satu itu apa? Ehad itu artinya satu atau kesatuan atau gabungan. Nah di Indonesia ini kalau tidak ketemu orang Yahudi, saya punya satu teman yang ahli bahasa Ibrani paling jago zaman now. Ya jadi yang pintar bahasa Ibrani di Indonesia ini ada banyak. Tapi salah satu yang dianggap paling jago, paling pintar pada saat ini, ada satu, yaitu namanya Mas Muhammad Ali. Namanya, saya dulu pernah satu organisasi dengan dia beberapa belas tahun yang lalu. Kami tergabung di Puseta, Pusat Studi Etnis dan Agama. Ya saya memanggilnya Mas Ali, tapi sekarang beliau lebih terkenal dengan nama Ustadz Menachem Ali. Ya, jadi Ustadz Menachem Ali ini salah satu orang yang paling jago dalam bahasa Ibrani di Indonesia pada saat ini. Terakhir saya kontak dengan dia pernah menghubungi saya tahun 2012 atau tahun 2013, saya agak lupa. Dia menghubungi saya pada saat itu dia mau menerbitkan bukunya dan dia minta saya untuk memberikan pengantar, kata pengantar. Tapi pada saat itu saya lagi sibuk waktu itu di Bali, saya lagi jadi tukang masak ya. Jadi saya jadi chef. Saya kerja di salah satu restoran yang bisa dibilang terbaik di Indonesia. Di Bali pada saat itu sibuk, jadi pagi, siang, malam tuh sibuk, setiap hari capek. Jadi saya tidak bilang, ya nanti saya kasih kalau sempat mas, tapi saya tidak sempat. Itu terakhir saya kontak beliau. Jadi saudara-saudari bisa tanya langsung sama Pak Menachem atau Pak Muhammad Ali, sekarang namanya Menachem Ali ini. Apakah kata ehad artinya satu atau kesatuan? Ya. Tapi jelas kalau secara literal dan secara yang sebenar-benarnya, ehad artinya satu, mutlak, tunggal. Ehad sebenarnya adalah bahasa sehari-hari, seperti kalau kita dalam bahasa Indonesia mengatakan kata satu. Satu anak, atau 1, 2, 3, 4, 5, sama. Ya, jadi kata ehad ini, kalau bahasa Indonesia kan satu. Kalau kita mengucapkan kata dua, bahasa Ibraninya senayin. 3 shalos, 4 arba, 5 kamsah, 6 sisa, 7 sifa, 8 smona, 9 tisa, dan seterusnya ya. Jadi satu itu ehad, numerik, bukan kesatuan, bukan gabungan. Itu jelas banget secara tata bahasa. Maka saya tegaskan, semua orang yang mengaku paham bahasa Ibrani tapi masih nekat mengatakan bahwa kata ehad artinya adalah kesatuan atau gabungan. Lagi-lagi dengan segala hormat saya harus tegas saya katakan, itu pendusta, penipu. Ya, itu secara tata bahasa. Sekarang kita bahas yang kedua secara alkitabiah. Jadi saudara-saudariku, ketika kita membaca ayat-ayat Alkitab, itu metode yang terbaik atau yang paling benar adalah kita harus memahami metode scriptura, interpres scriptura. Jadi untuk memahami satu kata atau beberapa kata, kita harus melakukan pembanding ayat yang satu diterangkan ayat yang lain.
Ayat yang ini menjelaskan ayat yang itu. Ayat yang demikian diterangkan ayat yang sono. Itu namanya skriptura, interpres skriptura. Ayat diinterpretasikan oleh ayat. Jadi misalkan, sebelum kita masuk ke kata echad ya, saya kasih contoh. Ketika kita ketemu kata anak Allah, kemudian jangan langsung ditafsirkan, loh itu Allah beranak. Hayo bidannya siapa? Jangan begitu. Itu salah. Yang benar adalah kita harus melihat maksud anak Allah iki opo menurut Alkitab. Maka kita buka ayat menjelaskan ayat. Kita teliti ayat-ayatnya. Nah, kita ketemu. Di Alkitab ada tertulis banyak sekali tentang anak Allah. Di dalam surat Roma dikatakan anak Allah adalah ternyata saudara-saudaranya Yesus. Di dalam Injil Yohanes 1 dikatakan bahwa orang-orang yang menerima Yesus disebut sebagai anak-anak Allah. Di ayat yang lain dikatakan orang-orang pembawa damai disebut sebagai anak-anak Allah. Orang-orang yang mendapat waris janji-janji Allah disebut sebagai anak-anak Allah. Orang yang taat kepada Allah disebut anak-anak Allah. Oh, jadi anak Allah bukan seperti anak kunci, bukan seperti anak tangga. Bukan. Apalagi seperti anak orang laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan kemudian beranak. Bukan. Jelas bukan. Dan itu ditegaskan dalam Injil Yohanes. Anak Allah bukan hasil dari keinginan laki-laki. Nah, jadi jelas anak Allah itu maksudnya apa? Ternyata ayat Alkitab sendiri yang menjelaskan. Kita tidak perlu susah-susah. Nah, sekarang kembali ke kata echad tadi ya. Kata echad atau kata esa yang ada di Ulangan 6 ayat 4 itu maksudnya apa? Apakah echad ini, esa ini artinya adalah gabungan atau kesatuan? Seperti katanya anak buahnya Pak Tong, Pak Pendeta Esra Alfred Soru dan Budi Asali yang pernah debat 9 bulan dengan tim saya dulu itu. Apakah betul seperti itu? Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab. Kita lakukan skriptura, interpret skriptura. Ada banyak saudara-saudariku ayatnya di dalam Alkitab yang menuliskan kata echad, 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 yang menunjuk bahwa echad itu betul-betul satu. Bukan gabungan dan bukan kesatuan. Tetapi pada kesempatan ini saya tunjukkan satu perikop ya, yang banyak kata echadnya, yaitu di kitab Yosua pasal 12. Jadi saudara-saudari sambil dibuka Alkitabnya ya. Yosua pasal 12, baca mulai ayat ke-9 sampai ke-24. Nah, di ayat ini muncul banyak kata echad, 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 echad. Ya. Saya bacakan ya. Jadi ini cerita tentang raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Didaftar namanya. Ayat 9. Raja negeri Yeriko, echad. Ya, di teks bahasa Indonesia ditulis satu, tapi bahasa Ibraninya ini echad. Raja negeri Ai di sebelah Betel, echad. Raja negeri Yerusalem, echad. Raja negeri Hebron, echad. Dan terus ya, nanti dibaca sendiri ya. Echad. Raja negeri ini echad. Raja negeri itu echad. Raja negeri ini echad. Terus sampai ayat 24. Raja negeri Tirsa, echad. Jadi, nah ini perhatikan baik-baik ya. Jadi, jumlah semua raja itu 31 orang. Ya, jadi di ayat 24-nya bisa dirinci bahwa semua raja yang sudah dikalahkan oleh Yosua itu ada 31 orang. 31 pribadi orang. Siapa saja 31 orang itu? Raja Yerikonya satu pribadi. Bukan kesatuan atau beberapa raja Yeriko, bukan. Raja negeri Ai di sebelah Betel, satu pribadi. Bukan terdiri, raja negeri Ai terdiri dari 2 atau 3 pribadi. Enggak, satu. Raja negeri Yerusalem juga satu. Echad. Echadnya itu gabungan atau kesatuan. Nah, karena di ayat 24 bisa dirinci bahwa semuanya itu 31. Maka jelas bahwa kata echad itu menunjuk betul-betul satu.
1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 terus sampai 31. Maka ayat 24 dikatakan, jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Jelas ya. Jadi Ehad secara alkitabiah, secara teks skriptura, jelas adalah satu mutlak, bukan gabungan. Di dalam raja negeri Yeriko tidak terdiri dalam, jadi tidak pernah ada namanya raja terdiri dari beberapa pribadi raja. Nggak ada itu. Nggak ada raja negeri Yerusalem satu. Oh, itu terdiri dari 3 pribadi raja. Nggak pernah ada. Namanya raja di seluruh dunia itu raja cuman satu. Ya, begitupun ketika kata Ehad dipakai untuk mengatakan kepada Allah. Allah atau Tuhan atau YHWH itu Ehad. Ya berarti satu pribadi. Tidak terdiri dari kesatuan. Itu penjelasan tentang kata Ehad. Kemudian sekarang kita masuk ke, ini ada banyak sebenarnya, tapi saya pilih yang penting-penting aja ya. Sebutan Elohim nanti di next video aja. Sekarang saya akan bahas di halaman 49. Di halaman 49 bukunya Pak Tong ini mengatakan bahwa Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal. Saudara-saudariku, ini jelas pernyataan yang kalau ditinjau dari Amsal 30 ayat 6 apa? Menambahi firman Allah. Ayat Amsal 30 ayat 6 dikatakan, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Nah, jadi judulnya aja ini sudah penuh dengan dusta. Ya. Kristus pribadi kedua Allah Tritunggal. Itu tidak ada firman di dalam Alkitab mengatakan begitu. Jadi kalimat ini menambahi firman-Nya. Kemudian untuk membuktikan bahwa Kristus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Pak Tong di halaman 49 bukunya ini mengutip ayat Mika 5 ayat 1. Ini. Jadi untuk membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ayat yang dipakai adalah Mika 5 ayat 1. Saya nggak ngerti ini gimana maksudnya. Karena ayat Mika 5 ayat 1 sama sekali tidak menjelaskan bahwa Kristus atau Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nggak ada. Ayatnya bunyinya demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya. Jadi betul bahwa kelahiran Yesus ini sudah direncanakan sejak purbakala, sejak dahulu kala. Akan lahir di Bethlehem. Ya, jadi sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, kemudian Allah berfirman kepada ular itu, maka ular itu dijanjikan nanti akan dikalahkan oleh keturunan dari perempuan. Nah, jadi janji kedatangan Kristus itu sudah purbakala, sejak zaman old, zaman dahulu kala. Dan ini tidak dikatakan di dalam ayat ini bahwa yang datang itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Nggak ada. Ya, dan saudara-saudariku, menariknya, saudara-saudariku buka Alkitabnya ya. Mika pasal 5, baca ayat 1-nya, tapi jangan selesai di situ. Baca juga ayat sampai ayat 3. Ini tidak diungkap oleh Pak Tong dalam bukunya ini. Karena kalau ditulis sampai ayat 3 akan ketahuan bahwa pernyataan Pak Tong ini benar-benar, sekali lagi maaf, dusta atau penipuan. Maka kemarin saya katakan saudara-saudariku bahwa di dalam bukunya depannya ini, depan bukunya Pak Tong ini dikatakan seri pembinaan iman Kristen. Saya katakan suatu saat buku ini akan tidak lagi dianggap sebagai pembinaan iman Kristen, tapi ini seri penyesatan iman Kristen.
Karena iman Kristen yang sejati, Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi harus percaya semua kata-kata Kristus. Dan Kristus tidak pernah mengatakan Allah itu Tritunggal. Lanjut, tadi sampai mana? Mika 5 ya. Sudah dibuka Alkitabnya. Mika 5 ayat 1 tadi sudah kita baca. Terus ayat 3-nya, nanti ayat 2 dibaca sendiri. Ayat 3-nya langsung ditulis demikian. Maka, ya jadi yang dikatakan Bethlehem Efrata akan bangkit, akan lahir itu. Ayat 3-nya. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Yahweh. Dalam kemegahan nama Yahweh Allahnya. Perhatikan baik-baik. Sekali lagi. Nah, Mika 5 ayat 3-nya. Di ayat 1-nya dikatakan akan lahir seorang anak di Bethlehem Efrata, keturunan Yehuda, dan kita tahu itu adalah Yesus ya. Dan di ayat 3-nya katakan orang itu akan bertindak dengan kekuatan Yahweh. Jadi bukan bertindak atas kekuatannya sendiri. Ini persis kesaksian Yesus dalam kitab Injil. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Di Injil Yohanes 5 Yesus mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Di Matius 28 Yesus mengatakan, aku diberi kuasa oleh Allah. Nah, di Mika 5 ayat 3 ini dikatakan, ia datang dalam kekuatan Yahweh. Jadi bukan kekuatannya sendiri ya. Dia datang dalam kekuatan Yahweh, dalam kemegahan nama Yahweh Allahnya. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, His God. Allahnya. Jadi Yesus datang itu dalam nama Allahnya. Siapa nya itu? Nya itu adalah Allahnya Yesus, yaitu Yahweh. Jadi yang datang itu bukan pribadi kedua dari Allah yang Tritunggal, bukan. Tapi utusan dari Allah. Yang lahir di Bethlehem Efrata itu adalah orang yang datang dalam kemegahan nama Yahweh. Siapa Yahweh? Allahnya orang itu. Siapa orang itu? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang dalam kekuatan kemegahan Allahnya. Bukan dalam kemegahannya sendiri. Jelas ya. Dan ini tidak diungkap dalam bukunya Pak Tong ini. Jadi jelas ayat Mika 5 ayat 1 yang dipakai oleh Pak Tong sebagai membuktikan bahwa Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ini hanya hoax. Bukan ajaran Alkitab. Kemudian saudariku, di halaman berikutnya, halaman 50. Wih, ini parah juga saudariku. Di halaman 50, tadi Mika 5 ayat 1, halaman 49. Sekarang halaman 50, Pak Tong untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia mengutip ayat Yesaya 9 ayat 6. Ya, di dalam Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6 ini tertulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Maaf, saya ulangi ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang ajaib, penasehat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, jadi namanya anak itu disebut orang sebagai wonderful, ajaib, counselor, penasehat, the mighty God, ya, Allah yang perkasa, Bapa kekekalan atau everlasting Father, the Prince of Peace, Raja damai atau pangeran perdamaian. Itu tertulis di Yesaya 9 ayat 6. Atau di Alkitab juga ada yang itu ayat 5. Nah, saudara-saudariku, ayat ini, surat Yesaya ini, oleh Pak Tong, diartikan bahwa ini adalah bukti Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Padahal saudara-saudariku, ayat Yesaya 9 ayat 6 ini bukan bicara soal Yesus.
Jelas. Jadi Yesaya 9 ayat 5 ini mengatakan, perhatikan baik-baik. Seorang anak sudah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi di zaman Yesaya, anak itu sudah lahir dan sudah diberikan. Dan anak itu namanya disebutkan sebagai Allah yang perkasa. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama, yang bisa disebut sebagai Allah itu ada banyak. Musa disebut Allah, Keluaran 7 ayat 1. Hantunya Samuel di 1 Samuel 28 ayat 13 disebut sebagai juga Elohim, Allah. Kemudian malaikat yang bergumul dengan Yakub juga disebut sebagai Allah. Malaikat yang menemui Musa di semak belukar juga disebut sebagai Allah. Nah, terus siapakah anak yang dimaksud oleh Yesaya? Ya, ini konteksnya kalau saudara baca Yesaya pasal 9 ayat 6 ini dengan seluruh konteks yang jelas. Secara biblical kontekstual, ayat ini jelas berbicara tentang anaknya Raja Ahaz. Ya, yaitu Hizkia, raja negeri Yehuda. Jadi Hizkia adalah Raja Yehuda, Raja ke-14 tahun sekitar 729 sebelum Masehi sampai 687 sebelum Masehi. Itu pemerintahan Raja Hizkia. Anaknya Raja Ahaz. Nah, anak Raja Ahaz ini namanya Hizkia. Saudara ngerti arti apa arti Hizkia? Hizki itu artinya kekuatan atau powerful atau perkasa. Yah itu dari kata Yahweh. Yahweh yang perkasa. Maka di sini dikatakan namanya akan disebutkan orang Allah yang perkasa. Hizkiyah. Bukan disebutkan namanya Yehosua. Kalau Yehosua tadinya Yahweh menyelamatkan. Yesus itu artinya Yahweh menyelamatkan. Joshua penerusnya Musa juga artinya Yoshua, Yahweh menyelamatkan. Kalau Hizkiyah artinya adalah Yahweh yang perkasa, Allah yang perkasa. Jadi anak ini berbicara tentang anaknya Raja Ahaz. Namanya disebutkan orang juga apa? Bapa yang kekal. Yesus di perjanjian baru tidak pernah disebut sebagai Bapa. Bapa itu adalah Allahnya Yesus. Nah, kenapa Hizkia disebut sebagai Bapa yang kekal? Saudara-saudariku, di dalam budaya Yahudi, orang memakai nama Allah itu ada banyak. Ada Yesaya, Yahweh keselamatan artinya. Yesaya. Nabi Yesaya itu bukan berarti Yahweh yang menjelma menjadi manusia, bukan. Meskipun namanya mengandung nama Yahweh. Begitupun Yeremia. Ada juga Sefanyah, Obayah. Nabi-nabi perjanjian lama banyak sekali yang namanya mengandung kata Yahweh. Ada juga yang mengandung kata El atau Elohim, artinya Allah. Daniel itu artinya Allah hakim atau Allah yang maha adil. Bukan berarti orang yang namanya Daniel, Pak Daniel, itu adalah hakim atau Allah yang maha adil. Bukan, itu adalah nama. Ada juga Yehezkiel. Yehezkiel itu artinya adalah Allah yang menguatkan, El yang menguatkan. Ada juga Ismail, Allah yang mendengarkan. Bukan berarti si Ismail, si Yehezkiel, si Daniel adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Nah, kemudian juga bagaimana dengan Bapa? Ya, di dalam bahasa Ibrani itu ada orang pakai nama Bapa. Ada Abihud. Abihud itu artinya Bapa yang mulia. Wih, namanya dia Bapa yang mulia. Bukan berarti dia adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia terus namanya Abihud. Bukan. Ada juga orang namanya Abimelek. Yang artinya adalah Melek adalah apa? Melek itu artinya raja ya. Bapa adalah raja.
Bukan berarti orang yang namanya Abimelek karena ada kata bapaknya berarti dia adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Bukan. Ada juga orang namanya Abisai. Artinya adalah Bapa penyelamatku. Weh. Ini bukan disebutkan orang loh, tapi namanya betul-betul Abisai, Bapa penyelamat. Bukan berarti dia adalah Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia, bukan. Nah, begitupun dengan anaknya Raja Ahaz, Hizkiyah. Yahweh yang perkasa atau Yahweh yang kuat. Nah, Yesaya 9 ayat 6 ini jelas berbicara tentang Hizkiyah yang namanya disebutkan orang sebagai Everlasting Father atau Bapa yang kekal. Hizkiyah disebut sebagai Bapa yang kekal. Abihud disebut sebagai Bapa yang mulia. Abimelek disebut sebagai Bapa adalah raja. Abisai disebut sebagai Bapa penyelamatku. Banyak orang namanya mengandung kata Bapa di perjanjian lama itu. Dan mereka bukan Allah yang maha kuasa. Begitupun dengan si Hizkiyah. Namanya adalah Yahweh yang perkasa. Hizkiyah. Jadi jelas konteks ayat ini berbicara tentang anak Raja Ahaz. Saya heran bagaimana bisa kok. Jadi anak Raja Ahaz ini, Raja Yehuda yang ke-14 ini, hidup sekira 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Tiba-tiba ayat ini dicomot secara eksegesis, cari pembenaran, nyari-nyari ayat, asal comot, ini Yesus disebut Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Dari mana ceritanya kok bisa begitu? Inilah yang kemarin saya katakan di video yang pertama, inilah metode eisegesis. Punya konsep, punya ide, punya gagasan, terus nyari-nyari pembenaran di Alkitab. Comot-comot ayat untuk membenarkan dogmanya. Dan salah satunya Yesaya 9 ayat 6 ini. Tidak bicara tentang Yesus, tapi bilang, wih ini bicara Yesus. Bagaimana? Ngawur, saudara-saudari. Sekali lagi saya tegaskan. Semua pengajar-pengajar teologi, mau sarjana, doktor, profesor, ketika mengatakan bahwa ayat Yesaya 9 ayat 5 adalah bukti bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, itu hanyalah hoax, kebohongan intelektual. Jadi ini kejahatan intelektual sebenarnya. Karena konteks ayatnya bicara tentang anak yang sudah lahir di zaman Yesaya. Anak itu sudah diberikan, Yesaya bilang. Sudah lahir. Dan itu adalah anaknya Raja Ahaz, yaitu Hizkiyah. Itu saudara-saudariku. Kemudian mana lagi ya? Saya pikir untuk kesempatan hari ini tadi kita sudah membedah tentang kata echad, kemudian juga tentang ayat Mika 5 ayat 1 yang dijadikan dasar ternyata bukan. Kemudian Yesaya 9 ayat 5 yang juga dijadikan dasar bahwa Yesus adalah Allah ternyata juga bukan ya. Di waktu yang kemudian kita akan membedah lagi di halaman-halaman berikutnya. Ya, bahwa buku ini suatu saat ini akan hanya menjadi sebuah sampah peradaban. Ya. Jadi jika hari ini buku ini masih dipuji-puji orang, dianggap betul bahwa ini adalah seri pembinaan iman Kristen. Tapi pada saatnya nanti buku-buku semacam ini akan menjadi buku-buku sampah dari peradaban. Peradaban manusia yang pernah ada. Ya karena ini bukan berisi kebenaran sebenarnya. Tetapi ini adalah bahkan bisa disebut sebagai penyesatan. Penyesatan yang disertai dengan fitnah dan tuduhan terhadap golongan lain yang tidak percaya dengan buku ini. Ya. Jadi di halaman 75-nya penulisnya mengatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Tritunggal seperti yang dia ajarkan dianggap sebagai sesat, pengajar-pengajar sesat. Wih, itu betul-betul fitnah dan tuduhan yang sangat jahat, saudara-saudariku. Ya, sekian pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Seperti biasa, jika ada penyampaian atau kata-kata saya yang dianggap menyinggung atau menyakitkan atau membuat orang marah, saya mohon maaf. Dan sebagai Kristen sejati kita harus saling memaafkan, saudara-saudariku. Berapa kali? Sekali, 2 kali, 100 kali? Bukan, saudara-saudariku. 70 kali 7 kali. Yang bukan berarti 490 kali. Tapi artinya adalah terus menerus. Sekian. Haleluya.
terpujilah Yahweh, Bapaknya Yesus, Allahnya Yesus, dan juga Allah saya. Amin.